Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nurkolis, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 2025, guru kelas MI di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540413263 pada hari ini Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di lembaga saya Min 2 Melawi. Kelas 4 pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi gotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Dan hari ini kita lanjutkan dengan absen, ya. Bagaimana keadaannya semuanya hari ini? Sehat ya? Sepertinya hari ini masuk semua ya. 17 orang. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk anak-anak bisa berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama. Nah, sebelum kita pelajari tentang gotong royong, Bapak mau bertanya, pernahkah kalian bekerja sama? Pernah. Di mana? Di sekolah. Ada yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di sekolah yang pernah dilakukan? Ya. Menyapu ya. Menyapu, membersih. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gotong royong, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang ingin kita capai. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, akan kita dapatkan untuk hari ini, yaitu diantaranya yang pertama, menjelaskan pengertian dari gotong royong. Ya, kita akan mencari tahu arti dari gotong royong. Yang kedua, kita akan menjelaskan manfaat dari gotong royong, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Siap semua ya belajar? Siap? Fokus semua ya belajarnya? Coba Bapak mau lihat dulu fokusnya. Masih ingat tepuk fokusnya? Masih. Coba Bapak mau tes dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Fokus. Oke, bagus sekali ya. Bapak akan menyajikan sebuah video pendek. Mungkin kalian sudah pernah menontonnya di televisi ataupun di handphone, smartphone-nya, di YouTube. Tapi kita akan mencoba sekali lagi mengamati dan melihat dan mencari tahu masalah yang terjadi yang ada di dalam video itu, ya, yang berkaitan dengan gotong royong. Oke, semuanya siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, baiklah. Sudah dilihat bersama-sama? Dari sini kita bisa tahu pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita tidak bergotong royong? Apa yang terjadi tadi? Kecapean. Terus hasilnya apa? Hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk itu, anak-anak, nantinya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai yang sudah Bapak bagikan di sini untuk membahas lebih lanjut mengenai pentingnya gotong royong dan manfaatnya. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian berkumpul bersama kelompoknya. Bapak sudah membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Afika, Arsi, Vida, bisa langsung berkumpul bersama kelompoknya. Sebelum bekerja sama, Bapak mau lihat kekompakannya dengan tepuk kompak. Masih ingat tepuk kompaknya? Masih. Coba yuk kita sama-sama yuk. Tepuk kompak. Kelas 4, kelas 4, kelas 4. Sahabat bersahabat, bersahabat. Saling sayang, saling jaga, saling hormat dan peduli. Kelas 4, anak hebat. Oke, bagus. Sebelum Bapak memberikan sebuah tugas kelompok, Bapak akan kembali memberikan penjelasan supaya lebih memahami tentang gotong royong. Nah, anak-anak bisa melihat materi yang sudah Bapak siapkan di depan ya. Nah, oke. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, gotong royong itu adalah kegiatan bekerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Secara sukarela ya. Kita tidak hanya meringankan pekerjaan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang nyaman serta harmonis. Nah, jadi gotong royong ini sangat-sangat baik untuk kita lakukan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pekerjaan kelompok, dikerjakan bersama-sama, dikerjakan di kertasnya yang akan Bapak bagikan, dicari dan dipahami apa yang dimaksud dalam tugas kelompok ini ya. Nah, oke. Keluarkan alat tulisnya boleh. Keluarkan alat tulisnya. Oke. Pertama, tuliskan dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Tuliskan kelasnya. Kelompoknya. Kelompok 3 tadi. Kelompok 2. Kelompok 1, tulis nama anggota kelompoknya. Kelasnya.
Tulis nama anggota kelompoknya di sini. Kelompok 4 tadi. Kelompok 4. Namanya ditulis. Kelasnya ditulis. Ya. Iya, boleh ditulis nama lengkap. Yang satu boleh baca ini berdua. Ya. Tuliskan manfaatnya. Apa? Nanti kita presentasikan di depan ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dengan mempresentasikan jawaban masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Boleh kelompok 1 maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Contoh kegiatan gotong royong. Kegiatan tersebut dinamakan gotong royong. Mereka saling membantu satu sama lain membersihkan lingkungan dengan adanya gotong royong. Saat menjadi cepat selesai, setelah rumah bersih, mereka dapat beristirahat dan bermain bersama dan bergigi. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Di rumah, membersihkan rumah seperti mengelap kaca, menyapu, dan sebagainya. 2. Membersihkan halaman rumah. Dan di sekolah, piket bersama, membersihkan halaman sekolah. Di lingkungan, mengambil sampah bersama dan menyapu halaman sekitar. Oke, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Zufar. Saya Patara. Niza. Raisya. Contoh gotong royong. Contoh gotong royong Tuliskan contoh kegiatan gotong royong yang kalian ketahui di rumah. di rumah. 1. Membantu orang tua. 2. Berkerubunan bersama di sekolah. 1. Piket kelas. 2. Membuang sampah di lingkungan. 1. Membersihkan lingkungan masjid. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Contoh di sekolah. 1. Piket kelas. 2. Menyapu halaman di lingkungan sekolah. 1. Memungut sampah yang di hadapan kita. 2. Memotong rumput menggunakan mesin.
Baiklah, terima kasih untuk anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sangat baik, sangat sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, sesuai juga dengan materi yang sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal tes tertulis secara individu untuk lebih agar kalian memahami materi yang sudah kita pelajari, ya. Silahkan dikerjakan. Thank you. Mudah-mudahan. Ini saya. Duduk yang benar, duduk yang benar. Arjuna duduk yang benar. Ayo, ayo, cepat sedikit. Cepat sedikit. Jawab ya. Jawab dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Kakak, abang, boleh silahkan dikumpulkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kumpulkan ya, kumpulkan. Kumpulkan. Ayo silahkan dikumpulkan, digabungkan dengan yang tadi. Ayo dikumpulkan, gabungkan sama yang tadi. Ya udah. Kumpulkan di sini. Kumpulkan di sini. Dikumpulkan. Tidak usah. Oke. Baiklah. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum ayo dikumpulkan. Silakan taruh sini. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini ditutup, kita akan sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai pengertian gotong royong. Ada yang bisa menjawab apa tadi itu gotong royong? Apa arti? Bekerja bersama. Selain arsi ada yang berani jawab? Nika? Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama dengan apa namanya Pak? Dengan tujuan yang sama dan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, bagus sekali. Jadi diingat lagi ya, gotong royong itu adalah kegiatan bekerja sama bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi baru yang berjudul tentang kesatuan, kompak dan bersatu. Nah, kompak dan bersatu. Nah, mohon untuk dipelajari di rumah. Untuk hari ini cukup sampai sekian. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa ya. Dan setelah itu kita pulang. Berdoa mulai. Sama ya. Oke, silahkan.